Di Amazon, bukan ukuran yang paling menentukan seberapa berbahaya seekor hewan. Pembunuh paling mematikan di sini seringkali tak terlihat giginya. Ada yang berukuran lebih kecil dari jari Anda, ada yang hidup di sekitar rumah, bahkan ada yang tak perlu menyentuh Anda untuk membunuh. Setelah membaca daftar ini, Anda akan paham kenapa ular raksasa sepanjang 9 meter sangat menakutkan. Dan Anda mungkin akan berpikir 2 kali sebelum berenang di sungai Amazon. Berikut adalah 9 hewan paling berbahaya di hutan hujan Amazon. Ular raksasa ini dapat tumbuh hingga 9 meter panjangnya dan memiliki berat mencapai 250 kg. Ini memberi gambaran betapa mengerikannya ancaman yang lebih mematikan di hutan hujan tersebut. Anaconda tidak membunuh dengan racun atau gigitan, melainkan dengan teknik lilitan mengerikan. Setiap kali mangsanya mengeluarkan napas, tubuhnya yang kuat akan semakin mengencang, menghentikan pernapasan hingga dada tak bisa mengembang dan jantung akhirnya berhenti. Ular ini mampu menelan mangsa utuh seperti kapibara, kaiman, rusa, bahkan jaguar dewasa. Setelah makan, ia akan diam tak bergerak di rawa selama berhari-hari untuk mencerna. Dengan warna hijau zaitun yang menyatu sempurna dengan air dan lingkungan, Anda jarang melihatnya. Biasanya Anda baru menyadari keberadaannya saat sudah terlalu dekat. Di Brasil, masyarakat lokal menyebutnya sucuri dan memiliki aturan tak tertulis. Jangan pernah berdiam lama di tepi air setelah gelap. Berukuran hanya sebesar batang korek api, pucat dan hampir tembus pandang, candiru hampir tak terlihat di air keruh Amazon. Meski kecil, ikan lele parasit ini justru menjadi salah satu hewan paling ditakuti di seluruh lembah Amazon. Candiru mendeteksi arus air dari insang ikan yang lebih besar, lalu menyusup masuk dan menancapkan duri-duri tajamnya yang menghadap ke belakang. Mencabutnya hanya bisa dilakukan melalui operasi bedah. Yang paling menarik adalah kebiasaan masyarakat sungai yang melarang keras buang air kecil di sungai. Mereka percaya aroma yurin menarik candiru untuk menyusup ke tubuh manusia. Meski belum sepenuhnya terbukti ilmiah, kasus-kasus nyata telah tercatat dalam dunia medis. Candiru paling sering membuat orang bergidik karena kecil, tak terlihat, dan menyerang di tempat paling pribadi. Bushmaster adalah penguasa hutan Amazon sekaligus ular berbisa terpanjang di belahan bumi barat. Individu terbesar yang tercatat dapat mencapai panjang lebih dari 3 meter. Berbeda dengan ular berbisa besar lainnya, Bushmaster tetap menjadi penyergap yang sangat presisi dan hampir tak terlihat. Di Brasil, ia dikenal sebagai suru cucu Pico de Jaca atau duri nangka karena sisiknya yang kasar dan bergerigi, membuatnya nyaris tak terbedakan dari serasah daun kering di lantai hutan. Ia menghabiskan siang hari terkubur diam tak bergerak. Pada malam hari, lubang sensor panas di wajahnya memungkinkan ia melihat panas tubuh mangsa dalam kegelapan. Saat menyerang, ia tidak menggigit sekali saja. Bushmaster menyerang berulang kali dengan cepat, menyuntikkan bisa setiap kali. Racunnya mengandung hemotoksin, miotoksin, dan neurotoksik yang bekerja bersamaan, menyebabkan pendarahan hebat, kerusakan jaringan, dan kegagalan organ. Banyak korban mengalami amputasi atau meninggal meski sudah mendapat antibisa. Berbeda dengan kebanyakan ular pit viper, Bushmaster bertelur dan menjaga sarangnya hingga menetas. Ia bukan ular yang agresif, tetapi setiap kali manusia menginjak wilayahnya di lantai hutan, ia akan melakukan apa yang ia lakukan paling baik, menyerang. Sebagai kucing terbesar di Amerika, jaguar memiliki gigitan paling kuat di antara semua kucing besar. Ia berevolusi menjadi mesin pembunuh yang mampu menghancurkan cangkang kura-kura dan membunuh kaiman di dalam air. Berbeda dengan singa atau macan tutul yang biasanya menyerang tenggorokan, jaguar langsung menggigit tengkorak atau tulang leher mangsanya. Taringnya yang kuat menusuk langsung ke otak atau sumsum tulang belakang, membunuh dalam hitungan detik sebelum mangsa sadar. Kekuatan gigitannya bahkan mampu menembus kulit lapis baja kaiman. Jaguar adalah petarung serba bisa. Ia berenang dengan lincah, memanjat pohon, bergerak tanpa suara di kegelapan hutan, dan aktif pada malam hari.
Di Amazon, ia menguasai segala medan, darat, air, maupun di atas. Meski serangan terhadap manusia sangat jarang, bukan berarti mustahil. Sebagai predator puncak sejak ribuan tahun lalu, jaguar tidak takut pada apapun yang berjalan di bawah naungan hutan. Seorang ilmuwan bernama Dr. Justin O. Schmidt menghabiskan bertahun-tahun sengaja disengat berbagai serangga berbisa untuk menciptakan skala nyeri. Ketika ia disengat tawon tarantula hawk, ia menyebutnya sebagai rasa sakit paling menyiksa yang pernah dirasakannya, silau, sakit, dan menyengat luar biasa. Ia bahkan menyarankan satu-satunya hal yang masuk akal adalah berbaring diam dan menunggu sampai efeknya hilang, karena tubuh manusia hampir tak mampu berfungsi selama beberapa menit pertama. Tawon ini mendapat namanya dari cara berburunya yang mengerikan. Ia memburu tarantula yang jauh lebih besar dari dirinya, melumpuhkannya dengan satu sengatan presisi, lalu menyeret laba-laba yang masih hidup ke dalam liang. Di sana, ia meletakkan satu telur di tubuh tarantula. Larvanya kemudian memakan mangsa hidup secara perlahan selama berminggu-minggu dengan hati-hati menghindari organ vital agar mangsa tetap hidup. Bagi manusia, tawon ini tidak mencari masalah. Namun, jika Anda mengganggunya, sengatannya bisa menyebabkan kelumpuhan sementara. Makhluk ini hidup di sungai-sungai keruh Amazon yang tenang. Tubuhnya yang panjang dan tebal seperti kabel listrik besar seringkali tersembunyi di dasar sungai. Ia bernapas udara sehingga muncul ke permukaan setiap beberapa menit dengan gerakan pelan sebelum kembali menghilang ke dalam air keruh. Belut ini memiliki 3 organ listrik khusus. Ia mengeluarkan denyut listrik lemah untuk navigasi, lalu meledakkan semburan tegangan tinggi saat berburu atau merasa terancam. Yang paling berbahaya adalah listriknya menyebar melalui air dengan tegangan hingga 860 volt. Jauh lebih tinggi dari stop kontak rumah tangga standar yang hanya 220 volt, sehingga Anda bisa tersengat parah meski belum melihat atau menyentuhnya. Bahkan ada kasus di mana belut besar melompat sebagian keluar dari air untuk menyetrum ancaman secara langsung. Meski disebut belut, ia sebenarnya adalah ikan pisau yang lebih dekat dengan ikan lele. Sengatan listriknya mungkin bisa ditahan di darat, tapi sengatan di tengah sungai Amazon bisa berakibat fatal. Hal paling berbahaya dari hewan ini adalah penampilannya yang menggemaskan, lembut, berbulu, dan tampak seperti hiasan. Makhluk yang secara naluriah ingin disentuh, terutama oleh anak-anak. Padahal, bulu tersebut bukan rambut biasa. Setiap serat adalah duri berongga beracun yang mudah patah dan langsung menyuntikkan racun ke kulit begitu disentuh. Di Brasil, ulat ini dikenal sebagai taturana atau ulat pembakar. Rasa sakit awalnya terasa seperti terbakar hebat yang semakin parah. Namun, racun dari spesies Lonomia obliqua ini jauh lebih berbahaya. Ia merusak kemampuan darah untuk membeku. Beberapa jam kemudian, korban bisa mengalami pendarahan internal, termasuk ke otak, gagal ginjal, hingga gagal jantung yang dapat berujung kematian meski sudah mendapat pengobatan. Yang membuatnya menakutkan bukan karena hidup di hutan belantara, melainkan karena ia sering ditemukan di halaman belakang rumah, kebun buah, pagar, dan pakaian yang digantung semalaman. Banyak korban tidak pernah melihat apa yang menyentuh mereka. Kaiman hitam adalah predator terbesar di seluruh lembah Amazon. Dengan panjang hingga 6 meter dan berat hampir mencapai 1 ton, reptil purba ini merupakan desain evolusi yang sudah sempurna selama 80 juta tahun. Tak ada lagi yang perlu disempurnakan. Kulitnya berwarna hitam pekat, membuatnya hampir tak terlihat di perairan gelap Amazon saat berburu pada malam hari. Hanya mata dan lubang hidungnya yang muncul di permukaan air, sementara tubuh raksasanya tersembunyi di bawah. Sensor di sepanjang rahangnya mampu mendeteksi getaran sekecil apapun dengan presisi luar biasa, bahkan di air keruh tanpa perlu melihat. Serangannya datang tanpa peringatan, tak ada riak, tak ada suara, tiba-tiba air yang tenang berubah menjadi kekacauan.
Rahangnya mampu menggigit dengan kekuatan lebih dari 210 kg per cm persegi, diikuti gerakan putar mematikan menggunakan seluruh bobot tubuhnya untuk memastikan mangsa tak bisa lolos. Masyarakat lokal di Brasil, Peru, Bolivia, dan Kolombia menyebutnya bayangan pemakan. Ia hampir punah karena perburuan kulit, kini ia kembali mendominasi sungai-sungai Amazon sebagai penguasa tak terkalahkan. Pari Sungai Hitam bukan pemburu aktif manusia. Ia tidak mengejar atau mengintai. Ikan bertubuh pipi ini hanya berbaring diam di dasar sungai air hitam Amazon, tertutup lapisan lumpur tipis. Masalah besarnya adalah kamuflasenya yang sempurna. Tubuh berbentuk cakram dengan pola bintik-bintik membuatnya hampir tak terlihat di dasar sungai yang keruh. Bahkan, nelayan berpengalaman sekalipun sering menginjaknya tanpa sengaja. Begitu terinjak, ekornya langsung melesat ke atas, seperti pegas. Duri bergerigi beracun yang tajam menusuk dalam-dalam ke kaki atau tubuh. Rasa sakitnya bukan sekadar sengatan biasa, korban menggambarkannya seperti pisau panas berputar di dalam daging, menjalar dan membakar hebat. Dalam kasus ringan, korban menderita rasa sakit dan pembengkakan selama berjam-jam. Pada kasus berat bisa terjadi infeksi parah dan bekas luka permanen yang memerlukan operasi. Nelayan lokal selalu memeriksa dasar sungai dengan tongkat panjang sebelum melangkah, kebiasaan yang lahir dari pengalaman pahit generasi sebelumnya. Dari semua hewan mengerikan ini, mana yang paling menakutkan bagi Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.